Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini kita akan coba sharing tentang materi media promosi kesehatan, termasuk juga Megatron dan juga Videotron. Nah, kita mulai dulu dengan satu pemahaman bahwa dalam komunikasi kesehatan ya, segala program-program KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, ada peran media di dalamnya. Nah, media ini yang menjembatani antara penyampai pesan dan juga penerima pesan. Makanya dia disebut sebagai communication channel, sarana atau jalur ya yang menghubungkan. Jadi dengan adanya media ini tentu mempermudah kita mengirimkan pesan dan juga mempermudah si penerima pesan untuk memahami informasi yang kita sampaikan. Nah, kalau dalam promosi kesehatan itu metodenya ada dua, individual dan juga kelompok. Individual yang sering kita lihat dengan metode konseling misalnya, kemudian kalau kelompok ini terbagi jadi dua, kelompok besar kalau lebih dari 15 orang sasarannya, dan kelompok kecil kalau kurang dari 15 orang. Jadi kalau misalnya kita mau penyuluhan ke satu desa, satu kampung, kemudian ada 50 kakak di dalamnya, maka metodenya biasanya ceramah. Ya, kalau seminar ini sifatnya yang lebih formal, jadi mengundang satu pembicara yang ahli, kemudian dilakukan di satu momen-momen hari-hari tertentu. Misalnya ada hari kesehatan ya, atau yang lainnya. Kemudian kalau yang kelompok kecil, ini yang kurang dari 15 orang, macam-macam, bisa metode diskusi, curah pendapat, bola salju atau snowball, role play, atau menggunakan permainan-permainan. Nah, untuk media broadcast-nya ini juga bisa kita sesuaikan. Jadi pemilihan metode dan media broadcast selalu kita ingat harus disesuaikan dengan sasarannya. Nah, media broadcast yang dulu kita tahu ada dua ya, cetak dan juga elektronik. Poster, leaflet, flip chart atau lembar balik ya. Kemudian media elektronik yang sifatnya sudah audiovisual, ada TV, radio. Jadi keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dari segi biaya tentu media cetak lebih murah ya dibandingkan media elektronik yang kita harus berbayar ketika menampilkan sesuatu di TV atau di radio. Tetapi kalau kelebihannya tentu media elektronik ini lebih menarik karena dia sudah audiovisual, gambar bergerak dan ada suaranya. Sementara kalau visual yang media cetak kita bermain di tampilan saja, bermain di gambar dan juga warna-warnanya. Nah, lalu di sekarang ini juga ada namanya media masa baru. Ini mengikuti teknologi internet ya. Jadi media cetak dan media elektronik itu bisa kita masukkan ke media masa baru. Contoh, poster yang sudah kita desain tidak perlu lagi kita cetak, tinggal kita posting di Facebook misalnya ya. Video-video yang sudah kita buat untuk kategori media elektronik tidak perlu lagi mahal-mahal untuk pasang di TV, kita bisa pasang di channel YouTube atau di Twitter. Nah, jadi adanya media masa baru ini dengan pemanfaatan internet tentu sangat membantu kita untuk melakukan promosi kesehatan. Oke. Untuk merancang atau strategi membuat satu media promosi kesehatan itu sebenarnya banyak sekali teori-teorinya ya. Pada dasarnya intinya sama. Kita harus menganalisa dulu sebelum membuat medianya, kemudian uji coba, baru kita sebarkan. Tetapi biasanya skema yang sering saya paparkan adalah menggunakan MP proses. Jadi tahap satunya analisis, ya, kemudian strategi desain, lalu pengembangan, development and testing, uji coba, yang keempat sudah implementasi, dan yang terakhir evaluasi atau replanning. Di analisa kita mencari tahu dulu masalahnya apa dan kira-kira sasarannya siapa. Setiap penyakit biasanya punya karakteristik penderitanya ya. Apakah dia cenderung ke laki-laki atau cenderung ke orang-orang tua saja. Nah, itu yang kita pelajari di analisa data. Dari situ nanti kita bisa tahu sasarannya siapa dan isi pesannya seperti apa. Karena satu penyakit kan luas materinya, bahasannya. Bisa cara pencegahannya, bisa cara pengobatannya, dan seterusnya.
Jadi di analisa ini kita harus mengkerucutkan apa isi pesan dan sasaran. Lalu kalau sudah ada hasilnya, kita sudah bisa masuk di strategic design. Kita sudah bisa menentukan, oh media apa yang pas. Karena kita sudah tahu sasaran dan isi pesannya seperti apa. Kemudian setelah ditentukan desain pemilihan medianya apa, kita mulai dikembangkan. Menyusun media dan yang penting harus diuji coba. Uji cobanya ini harus ke orang-orang yang sesuai dengan kelompok sasaran. Kalau kita bikin media untuk anak-anak, maka kita uji coba pada anak-anak juga. Apakah mereka sudah memahami ataukah ada yang perlu diperbaiki. Setelah itu baru disebarluaskan dan kemudian dinilai atau dievaluasi. Nanti kekurangan dan kelebihannya ini untuk menjadi perbaikan atau sampai ke replanning, membuat yang barunya lagi. Nah, konsep isi pesan ini ada 7 ya. Ketika kita membuat pesan-pesan di media Promcast, sebisa mungkin mencakup 7 poin ini. Sorry, bukan 5 ya. Yang pertama, command attention. Jadi harus ada satu ide yang mudah diingat. Jadi command attention. Kemudian kalau clarify the message, ini pesan yang efektif, sederhana saja dan jelas. Jadi ketika kita bikin media itu kan tidak usah berpanjang lebar. Kita seefektif mungkin, singkat, tetapi jelas untuk dipahami. Create trust yang ketiga, harus dapat dipercaya. Gunakan data-data dan masukkan sumbernya. Yang keempat, communicate a benefit. Jadi kita sebisa mungkin munculkan keuntungan atau manfaatnya apa. Ketika kita mempromosikan misalnya, ayo cek kesehatan secara rutin. Nah, di situ harus ada ininya, menunjukkan bahwa manfaat melakukan cek kesehatan secara rutin adalah untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular. Nah, ketika masyarakat melihat ada keuntungan, dia akan tertarik untuk mengikuti. Konsistensi yang kelima, artinya kita harus mengulang satu pesan yang sama dengan beberapa media yang lainnya. Konsisten, jadi sebisa mungkin satu topik kita buat beragam medianya, supaya masyarakat ini terus terpapar. Yang keenam, cater to the heart and head. Jadi pesan ini harus menyentuh akal dan juga rasa. Biasanya ada jenis-jenis media yang sifatnya agak melankolis atau apa ya istilahnya. Dia memang berusaha untuk membuat masyarakat yang nonton menjadi sedih, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, call to action. Pesan harus mendorong kelompok untuk bertindak. Ada kalimat-kalimat ajakan atau kalimat seruan di dalam medianya. Kemudian, nah, ada juga namanya media luar ruang. Sebenarnya ini banyak digunakan untuk swasta ya, konsep-konsep usaha untuk promosi produknya, tetapi ini juga bisa kita terapkan di promosi kesehatan. Kita tahu ada namanya billboard, jadi yang menggunakan teknologi digital, seperti yang gambar saya ilustrasikan ya, biasanya di pinggir jalan ada seperti orang bilangnya TV besar, seperti itu. Kemudian ada baliho, ini juga outdoor, cuman dia semi permanen. Karena kalau baliho ini kan sifatnya bisa kita lepas terus dipindah-pindahkan. Biasanya dia hanya pakai kayu sebagai penyangganya. Sementara kalau billboard ini memang sudah permanen dia. Sifatnya menempel di tempat itu. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya kayak kain, umbul-umbul. Nah, itu biasanya kita lihat kalau mau ada satu event, satu kegiatan, pasti langsung ramai di pinggir-pinggir jalan. Ini dipasangnya vertikal ya, jadi turun ke bawah, berdiri ke bawah. Nah, kalau spanduk juga sama, dia dari kain, cuman dia direntangkannya horizontal, melebar ke samping. Jadi sifatnya mirip dengan umbul-umbul ya. Dia dari kain, dipasang ketika ada satu event tertentu. Ketika event atau kegiatan itu selesai, maka dia juga sudah dilepas. Kemudian ada juga media-media lain, biasanya balon udara, kalau misalnya di mall, di hotel. Kemudian ada street furniture, ini yang memanfaatkan bus, kereta. Biasanya mungkin teman-teman lihat ya, di bus ada pasang-pasang iklan yang ditempel stikernya. Kemudian ada painted walls di tembok, dan ada Videotron atau Megatron. Jadi Videotron dan Megatron ini sebenarnya billboard juga dengan tampilan yang elektronik.
Nah, di Indonesia, billboard ini lebih sering dikenal dengan istilah reklame. Seperti itu. Kalau Megatron dan Videotron, perbedaannya, kalau Megatron ini dia gambar yang bergerak. Tetapi kalau misalnya sudah ada suaranya atau sumbernya dari video, itu baru disebut Videotron. Makanya biasanya ada yang sebutkan ini hampir mirip keduanya. Nah, kalau reklame di Indonesia ini saya ambil dari perundang-undangan reklame ya. Ada 5 jenis. Yang pertama reklame papan atau billboard. Ya, ini sifatnya permanen. Seperti yang gambar-gambar saya tampilkan di sebelah kanan ini ya. Lihat dia sudah ada tiangnya yang berdiri sehingga tidak bisa dipindah dengan mudah. Kemudian reklame Megatron atau Videotron ini juga sifatnya permanen ya dengan komponen elektronik berbentuk LED pixel. Jadi seperti televisi besar. Kalau yang billboard kan biasanya seperti ini ya, poster-poster versi besar yang ditempelkan. Kemudian ada baliho. Nah, baliho ini mirip sama billboard, cuman kalau baliho itu dia semi permanen karena dia bisa dipindah-pindahkan dan sifatnya sesaat. Kemudian reklame kain, ini seperti yang tadi ya, umbul-umbul, spanduk, ini juga sifatnya semi permanen. Lalu reklame yang melekat atau stiker, sifatnya juga semi permanen, yang bisa ditempelkan. Jadi bedanya Megatron dan Videotron tadi sudah sedikit saya singgung ya. Kalau Megatron disebut billboard yang menggunakan tampilan elektronik dengan gambar yang bergerak. Sementara Videotron itu billboard yang menggunakan sumber dalam bentuk video. Manfaat Megatron dan Videotron ini sama seperti media elektronik atau media massa pada umumnya ya. Jangkauannya luas, begitu kita pasang di pinggir jalan itu bisa menjangkau banyak orang. Pesannya dapat ditampilkan berulang kali. Kemudian lebih menarik dibandingkan baliho biasa ya, karena baliho kan hanya gambar statis. Sementara kalau di billboard Megatron dan Videotron ini, dia lebih menarik karena ada gambar bergerak dan suaranya. Lalu materinya ini mudah kita ganti. Karena kan istilahnya saya selalu contohkan seperti TV besar, kita tinggal ganti channel. Nah, itu juga seperti itu. Kalau misalnya kita mau ganti materi, ganti iklan di dalam sini ya bisa dengan mudah. Cuman kekurangannya biayanya pasti lebih dibandingkan dengan yang media-media standar seperti biasa. Lalu pesan yang ditangkap ini bisa jadi singkat karena sasaran kita ini sedang dalam perjalanan. Makanya biasanya untuk Megatron dan Videotron itu pesannya yang singkat-singkat saja, bukan satu informasi lengkap. Kemudian kita tidak bisa mengukur efektivitas secara spesifik atau tidak bisa kita kontrol sasarannya. Misalnya kita mau membuat satu pesan kesehatan yang hanya untuk orang-orang dewasa. Tetapi ketika dipasang di pinggir jalan seperti ini kan tidak bisa kita kontrol, ada anak-anak yang lewat ya. Jadi tidak bisa kita kunci sasarannya hanya satu karakteristik tertentu. Kemudian dampak-dampak lain ini juga sudah banyak yang meneliti ya. Misalnya karena ini kan besar, kemudian ada video yang ditampilkan. Kalau misalnya kontras terlalu tinggi, maka pengguna jalannya biasa merasa silau. Nah, itu dia tadi sedikit materi ya, media Megatron dan Videotron, tetapi saya coba juga ulas mulai dari metode dan juga jenis-jenis media Chromecast sama dengan cara merancang media Chromecast dengan skema P-proses. Kita coba untuk melihat contoh-contoh soalnya. Yang pertama, petugas puskesmas hendak memberikan edukasi ke salah satu sekolah menengah pertama tentang pentingnya pencegahan anemia pada remaja perempuan. Pihak sekolah memberikan izin kepada 12 siswa untuk mengikuti edukasi tersebut. Metode apakah yang diterapkan? Nah, kita lihat ya. Di sini pada siswa SMP, kemudian hanya 12 orang. Jadi ingat metode tadi ada individual, ada kelompok. Kelompok ada yang lebih dari 15 dan ada yang kurang dari 15. Karena di sini sasarannya hanya 12 orang, berarti kita pakai metode kelompok kecil. Kita lihat opsinya A, ceramah, B, seminar,
C. Konseling, D. Diskusi, dan E. Massa. Opsi A ini ceramah, itu adalah metode kelompok besar, berarti salah. Seminar juga metode kelompok besar, lebih dari 15 orang. Konseling ini untuk individual, berarti salah juga ya. Nah, yang D adalah diskusi. Ini adalah contoh untuk metode kelompok kecil. Berarti jawabannya adalah delta. Kalau massa ini tidak ada dalam teori ya. Ini adanya di jenis media. Nomor 2, dalam rangka peringatan Hari AIDS sedunia, sebuah yayasan kesehatan hendak melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya AIDS. Rencana kegiatan dilakukan dengan sasaran 200 peserta dan menghadirkan para ahli di bidang HIV/AIDS. Pertanyaannya, metode promosi kesehatan apakah yang diterapkan? A. Simulasi, B. Demonstrasi, C. Seminar, D. Roleplay, E. Konseling. Nah, di sini kita lihat soalnya ya, sasarannya 200, berarti sangat besar. Ini sudah masuk di kategori kelompok besar. Kemudian dia menghadirkan para ahli di bidang HIV/AIDS. Kuncinya ketika sudah ada sasaran yang sangat banyak dan kemudian menghadirkan para ahli, maka kita bisa langsung merujuk ke metode seminar. Seminar ada di opsi Charlie. Kalau simulasi ini untuk kelompok kecil, demonstrasi juga kelompok kecil, role play kelompok kecil, dan konseling ini untuk metode individu. Nomor 3, berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri videotron. Oke, videotron. Opsi A, menggunakan teknologi digital. Oke, ini benar. B, menampilkan gambar bergerak dan suara. Ini juga benar. C, jangkauan luas. Betul. D, bersifat semi permanen. Nah, ini jawabannya salah. Karena videotron ini kan billboard yang menggunakan teknologi digital. Artinya dia itu sudah terpasang permanen. Yang semi permanen itu adalah baliho. Berarti untuk jawaban nomor 3 adalah delta. Nomor 4, isi pesan dalam media promosi kesehatan sebaiknya mencakup satu pesan utama dengan media lain secara berulang kali. Nah, poin yang dimaksud adalah create trust, konsistensi, clarify the message, call to action, create contrast. Ini 7 konsep isi pesan ya yang tadi kita bahas. Kata kuncinya adalah satu pesan dengan berulang kali. Berarti jawaban yang benar adalah konsistensi. Bravo. Nomor 5, sebuah iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di televisi menginformasikan manfaat imunisasi pada bayi untuk mencegah polio. Penayangan iklan tersebut memotivasi masyarakat untuk membawa anaknya ikut imunisasi di posyandu. Isi pesan iklan tersebut memenuhi kaidah yang mana? Lihat lagi, di sini dia memberikan manfaat imunisasi, sehingga mendorong masyarakat untuk ikut membawa anaknya imunisasi. Kalau ada manfaat yang ditampilkan di isi pesan, maka kita langsung saja lihat kata kuncinya adalah benefit, manfaat. Jawabannya adalah error ya, communicate a benefit. Kalau konsistensi seperti soal sebelumnya ya, satu pesan di media yang berulang-ulang, misalnya satu pesan pakai poster, kemudian pakai juga leaflet, jadi ada media yang berulang. Clarify the message, ini pesan yang efektif, mudah dipahami. Create trust ini data-data yang digunakan supaya pesan dapat dipercaya. Kemudian call to action, isi pesan yang ada kalimat mengajak. Lanjut nomor 6, seorang pasangan suami istri menemui bidan untuk melakukan konsultasi KB. Media apakah yang tepat untuk digunakan oleh bidan tersebut? Nah, di sini kan dia metodenya konseling ya, hanya 2 orang saja. Pilihannya A, billboard, B, flip chart, C, PowerPoint, D, videotron, E, radio. Opsi A tidak tepat ya, karena mereka hanya individual bertemu. Flip chart adalah lembar balik. Nah, ini adalah pilihan yang tepat ketika metodenya adalah konseling atau metode individual. Jawabannya adalah bravo. Jadi billboard sama dengan videotron ya, dan juga radio ini yang sifatnya massa, sasarannya banyak. Kalau PowerPoint ini bisa dalam bentuk penyuluhan,
satu kelompok besar. Nomor 7, berikut ini adalah perbedaan mendasar antara Megatron dan juga Videotron. Oke, kita baca baik-baik. A. Megatron hanya berisi gambar tidak bergerak, sedangkan Videotron menggunakan sumber video untuk ditampilkan. Opsi A salah ya, karena dia menyebutkan gambar tidak bergerak. Kalau gambar tidak bergerak itu baliho. B. Megatron hanya berisi gambar tidak bergerak, sedangkan Videotron menggunakan sumber gambar saja untuk ditampilkan. Nah, ini keduanya salah ya. Videotron bukan hanya gambar juga. Opsi C kita lihat lagi, Megatron hanya berisi gambar yang bergerak. Sudah betul ya. Sedangkan Videotron menggunakan sumber video tanpa suara untuk ditampilkan. Nah, ini tanpa suaranya salah. Lalu Megatron hanya berisi gambar yang bergerak, sedangkan Videotron menggunakan sumber video untuk ditampilkan. Nah, ini sudah betul ya. Megatron gambar bergerak, Videotron menggunakan sumber video. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 8, pada proses pembuatan media kesehatan, agar pesan dapat tersampaikan dengan baik, maka langkah awal sesuai skema proses yang penting dilakukan analisis-analisis berikut ini. A. Uji coba media. B. Analisa hasil uji coba. C. Memilih media. D. Monitoring media. E. Analisa data dan sasaran. Langkah awal ya di soalnya, melakukan analisis. Nah, analisis ini berarti langkah paling pertama. Di awal video saya sebutkan tadi bahwa yang dianalisis adalah masalahnya, kemudian karakteristik sasarannya, lalu bisa merujuk ke isi pesannya apa. Berarti jawabannya adalah error. Yang A ini uji coba media, dia ada di tahap ketiga ya, development and testing. Kemudian analisa hasil uji coba juga masuk di ketiga. Kemudian memilih media ini masuk di tahap kedua, strategic design. Sementara yang monitoring media itu masuk di tahap keempat, implementasi dan juga monitoring. Nah, itu dia tadi sedikit pemaparan mengenai media Promkes ya. Juga saya singgung sedikit metode Promkes, kemudian ada skema proses untuk menyusun media, lalu perbedaan Megatron dan juga Videotron, dan beberapa contoh soal. Semoga mudah untuk dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.